berlebihan, pacarnya, juga antara orang tua dan guru ketika kasus anaknya. Ini kan bentuk orang-orang yang, mohon maaf ya, bisa disampaikan sedang sakit jiwa nih, ada gangguan mental nih gitu loh. Nah itu jadi penting sekali teman-teman, tiga hal ini teman-teman waspadai, cermati sebagai indikator kesehatan mental kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu Mas Alvan. Baik ya, Masya Allah. Jadi harus ditelaah terlebih dahulu gitu ya Mas Agus ya. Bagaimana sih cara kita, apakah ini sehat mental atau tidak. Soalnya ya Mas Agus ya, biasanya itu ada orang, apalagi ada anak muda itu tidak sadar kalau kesehatan, bahwasannya dia itu kena gangguan di kesehatan mentalnya gitu loh. Kan ada gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita sebagai temannya, ini gimana Mas Agus? Atau dengan cara yang sudah disebutkan Mas Agus tadi, disarankan seperti itu, tapi sulit dibilangin kadang itu. Betul. Nah itu gimana? Jadi begini, buat teman kita itu, atau kita sama-sama belajar, kita rangkul dia ya, jangan dihakimi dulu. Yang pertama kita terima dia bahwa dia sedang sakit atau gangguan, maka kita terima dulu tuh perasaan dia ya, kemudian masalah dia, kita sebagai temannya kita terima, kita bantu untuk merilis. Jadi sebab kalau langsung dinasihati Mas, nanti akan melawan, akan defense ya, dia akan melakukan pembelaan diri dan menutup diri. Nah, buatlah dia terbuka untuk kita ya, dan kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya bisa menyembuhkan. Jadi terima dulu, kemudian dengarkan dia, validasi emosinya, kemudian ajak kalau memang butuh orang yang lebih ahli kan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Kalau kita sebagai teman nggak memiliki tools, alat untuk healing, membantu dia healing, maka kita perlu ke ahli ya, ke konselor atau ke psikolog yang memahami agama tentunya dengan baik ya, agar nanti saran-sarannya juga konstruktif dan produktif ya. Jangan sampai self love, saran-saran self love tapi menjadi selfish Mas. Ini bahaya juga ini, karena banyak kejadiannya begitu nih ya. Saya sering banget mendapat curhatan teman-teman juga dari psikolog juga gitu kan, bahwa mereka ada dilema psikologi antara mengikuti kaidah ilmu psikolog umum sekuler tapi bertentangan dengan kaidah-kaidah agama kita gitu. Jadi penting banget seperti itu. Jadi rangkul dia, terima dia, ajak ke orang yang lebih ahli, terus kemudian jangan dijustifikasi ya, jangan dihakimi, sehingga dia merasa nyaman dan menyadari bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dan yang paling penting lagi, menyadari bahwa gangguan mental itu hal yang lumrah ya. Karena seperti kita sakit flu, kita tergores, sakit, terluka ya, badan kita sakit itu hal yang lumrah karena kita hidup, kita manusia yang hidup. Nah, maka anggap itu sebagai bagian dari ujian yang perlu dilewati agar menjadi lebih dewasa gitu ya. Jadi jangan kemudian kamu gangguan mental harus ke rumah sakit jiwa. Nah, itu malah stres dia nanti ya. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya mitra muslim ya. Kalau Anda punya teman seperti itu ya, kita buat mereka terbuka. Ini ada yang berkomentar, ini ada Kak Irma ini ya. Kak Irma melihat sampai sekarang tapi berkomentar di WhatsApp, alhamdulillah. Kak Irma, assalamualaikum Kak Alvan dan Ustadz Agas ya, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Sekedar berpendapat saja ya. Jika di rewind, ada Arabi di sini, Arabi ada di hari Rabu ya. Waktu kok cepat berlalu ya katanya, sedangkan kita kayaknya tetap di tempat. Stagnan ya berarti ya, biasa-biasa saja. Bagaimana cara kita merasakan waktu yang kita lalui? Wah, ini menarik ini. Gimana nih Mas Aga? Ini menarik ini. Gimana nih Mas Aga? Ini menarik ini. Gimana nih Mas Aga? Baik, teman-teman, ini pertanyaan menarik ya dari kakak tadi, siapa namanya? Kakak Tul. Ya, jadi bagaimana cara merasakan waktu yang kita lalui? Memang teman-teman semuanya, ini juga pengingat buat diri saya bahwa Allah ya mengingatkan kita dalam surat Al-Asr ya, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi memang waktu ini adalah harta aset kita yang paling berharga. Bukan emas, bukan uang, bukan tabungan, teman-teman. Nanti kita bahas juga akan sehat finansial, tapi kita bahas dulu sehat mental.
Karena Mas Alvan ya, kita tidak akan mencapai sehat finansial kalau mental kita belum sehat. Nah, ini rumus nih. Karena kesehatan finansial itu dimulai dari sehat mental. Ya, nah, kesehatan mental kita itu dimulai dari apa? Kesadaran diri kita akan pentingnya kehidupan. Wal asr, pentingnya waktu agar kita bisa manfaatkan. Kan Allah menyampaikan ya, Rasulullah menyampaikan bahwa ada 5 waktu sebelum 5 waktu. Coba perhatikan ya, masa mudamu sebelum tuamu, ya kan, masa kemudian luangmu sebelum sibukmu, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah masa hidupmu sebelum matimu gitu. Jadi selama kita masih diberikan waktu kehidupan, teman-teman masih ada kesempatan untuk kembali memuhasabai, mentaubati, memperbaiki apa yang sudah terlewat. Yang sudah terlewat, teman-teman rumuskan begini: la khaufun alaihim walahum yahzanun. Teman-teman tidak perlu kemudian berlama-lama sedih dengan masa lalu yang terlewat karena banyak penyesalan. Juga jangan khawatir dan takut dengan masa depan yang belum pasti, ya. Jadi teman-teman, caranya agar kemudian lebih baik dari masa lalu adalah hargai waktu hari ini. Hidup kita adalah hari ini, teman-teman. Lakukan yang terbaik. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Misalkan yang paling utama, pertama kata para ulama adalah perbaiki sholatmu, ya. Kalau memperbaiki sholat, insya Allah orang ini serius memperbaiki kehidupannya. Nah, dari perbaikan sholat ini, insya Allah kita akan juga mudah menghargai waktu. Karena sholat itu melatih kedisiplinan, melatih fokus, melatih keberserahan diri, tawakul kepada Allah. Kemudian melatih kita untuk kemudian berjanji, berkomitmen dengan waktu, dengan agenda. Sehingga dengan sholat ini menjadi lebih baik, insya Allah urusan kita yang lain akan lebih baik. Sholat adalah tanda orang menghargai waktu yang sebaik-baiknya dengan cara menegakkan sholat dulu. Nah, begitu ya Mbak Lil Tuli. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah kita perbaiki sholat kita. Nah, kita perbaiki, insya Allah dengan begitu nanti akan dibantu oleh Allah petunjuk-petunjuk berikutnya untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai dan harus selesai, dan juga merencanakan urusan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kurang lebih begitu. Baik ya, Masya Allah ya. Begitu ya Kak Iltul ya. Jadi latihan pertamanya adalah bagaimana cara kita mendisiplinkan sholat kita. Ya. Jadi supaya lebih terasa. Ini ada yang berkomentar, Kak Gurbahan Ngeng ya. Gak denger katanya, gergetan. Kok gak denger? Oh, masa gak denger? Alhamdulillah terdengar kok. Masa gak terdengar ya? Mungkin di sana hujan ya Kak Gurbahan ya. Gurbahan ya. Ini dari mana ini? Kalau dari mana ini? Kalau Gurbahan dari mana ini? Kalau Gurbahan dari mana ini? Kalau Gurbahan memfasilitasi edukasi tentang sehat mental dan finansial. Insya Allah agenda saya bersama teman-teman dimanapun berada, saya usul, ayo kita bergerak bersama untuk agenda menyehatkan mental kita dan juga finansial kita. Karena dua hal ini sangat berkaitan. Kalau ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kebahagiaan seseorang, kalau boleh saya rangkum teman-teman menjadi dua hal saja, tinggal dua hal ini. Pertama, kebahagiaan itu akan mudah diraih dengan jiwa dan mental yang sehat. Yang kedua adalah dengan finansial yang tercukupi. Ya, bagaimana cara kita mengelola finansial yang baik, kemudian bagaimana kita kemudian mendapatkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah sehingga kehidupan kita lebih diberkahi oleh Allah. Dengan begitu akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi agenda banyak sekali ke depan, seminar, workshop ya, kemudian ada riadohnya, ada agenda bulanan, ada pekanan. Teman-teman silakan klik di link bio untuk bisa join bersama, saling mendukung, menguatkan, dan ikuti terus di Instagram kami @agastiaharjunadi, dan juga bisa teman-teman ikuti juga di channel kami @agastiagold ya. Baik, itu mungkin insya Allah. Nah, sebentar lagi kita akan online lagi bersama teman-teman Suara Muslim Surabaya ya, alhamdulillah. Yuk kawan-kawan, bagi anak yang punya ide monggo ya, ide untuk agenda sehat mental nih, apa saja nih gitu kan. Karena sehat mental itu mencakup diri, keluarga, dan masyarakat ya.
Kita mulai dari diri kita dulu, ya. Kita kenali diri kita perbaiki kekurangan dan keburukan kita, kemudian kita komitmen dengan agenda kita, sehingga dimudahkan untuk menyelesaikan masalah dan amanah di internal maupun eksternal keluarga kita, ya. Nah, dengan begitu akan memiliki mentalitas yang lebih baik. Nah, dengan begitu juga Allah akan datangkan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Gitu teman-teman ya. Itu secara ringkas rumusnya nih, udah saya spill ya. Tapi ada prakteknya, ada mutabaahnya, ada riyadhahnya. Teman-teman silakan join, klik di link bio. Insya Allah nanti kita akan bareng. Silakan juga mengusulkan ide terbaiknya untuk agenda-agenda ke depan kita bersama. Gitu ya. Agenda kita adalah 2 saja, sehat mental, sehat finansial. Teman-teman, yuk gabung bareng. Pengamat ekonomi dan juga politik geopolitik ya. Bahkan negara kita juga mode-nya sedang survival. Yang penting hidup ya. Belum bisa earning Belum bisa earning profit nih sebenarnya nih. Nah, maka teman-teman, pertama, bagi teman-teman yang sedang dan memiliki pekerjaan, syukuri pekerjaan itu teman-teman ya. Lakukan yang terbaik, jangan kemudian asal-asalan mengerjakannya ya. Tepat waktu, disiplin. Nah, itu adalah bentuk kita bersyukur dengan pekerjaan kita, kehidupan kita dan finansial kita ya. Dengan begitu insya Allah nanti teman-teman akan lebih diberkahi finansialnya ya. Teman-teman yang sudah memiliki gaji berapapun, saya tidak sebut nominal ya, tapi berapapun itu yang penting adalah teman-teman tabaruk ya, nyari berkahnya, karena berkah itu ciri khasnya Mas Tarik adalah dia menetap, kemudian bertumbuh dan ziyadatul khair, dan kebaikan itu semakin meningkat gitu. Nah, jadi teman-teman bagaimana agar yang sudah ada ini disyukuri dulu, diperbaiki, dioptimalkan. Nah, untuk finansial jadi dioptimalkan. Nah, untuk finansial jadi dioptimalkan. Nah, untuk finansial jadi jangan kemudian cepat-cepat saya mau resign, mau bisnis dan lain sebagainya ya. Nah, ini bahaya karena gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan gitu ya. Nah, gitu. Jadi syukuri dulu apa yang sudah ada bagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan. Bagi yang belum, teman-teman ya teruslah berusaha untuk mencari peluang pekerjaan yang baik, yang halal ya. Jangan kemudian asal dapat pekerjaan kemudian ternyata goror, terlibat riba, penipuan. Jangan sampai ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun rezeki kita itu Allah sudah tetapkan dengan yang baik-baik, sampai kita sendiri yang menjemputnya dengan cara yang kotor. Nah, jadi konsep innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu bisa diterjemahkan, disyarahkan oleh para ulama. Salah satunya adalah di tafsir Al-Qurtubi menyebutkan begitu, bahwa sebenarnya rezeki kita itu sudah ditakar dengan baik, dengan mulia, sampai kita sendiri yang mengambilnya dengan cara yang nabung gitu kan. Ada juga yang banyaknya, mohon maaf nih, yang masih merokok teman-teman ya. Kadang sebulan habis 1 juta Mas untuk rokok saja gitu ya. Nah, ini bentuk sesuatu yang bisa dibilang ada gangguan mental sebenarnya. Cara pandangnya itu terganggu. Bagaimana antara kebutuhan, keinginan, hal yang mudorot, hal manfaat kepada diri kita. Nah, gitu teman-teman. Jadi milikilah ilmu untuk memperbaiki finansial kita, kemudian komitmen untuk kemudian menabung, dan menabungnya jangan lupa yang lebih baik ya menggunakan logam mulia ya. Kalau menabung rupiah, teman-teman nanti bisa kena inflasi ya. Kita banting tulang capek-capek kerja, ditabungnya rupiah, tahun depan udah jatuh nilainya gitu ya. Nah, begitu teman-teman kurang lebih. Iya, baik ya. Kalau nabungnya itu logam ya Mas Agas ya, itu memang tidak terlalu turun setiap tahunnya, memang seperti betul. Jadi dalam 20 tahun terakhir sudah ada di teman-teman bisa
cek di goldprice.org ya. Selama 20 tahun terakhir ini emas itu average selalu naik minimal 10-15%, itu minimal. Jadi teman-teman kalau ingin menabung dan memang merencanakan ditabung ya, menabung Mas Torik harus punya niat dulu. Ini Mas Torik harus punya niat dulu. Ini sebenarnya nggak nyari untung, nabung itu nyari safety dulu, nyari aman dulu. Oh ya. Nah, jadi kalau seandainya nggak ngasih 10% per tahun pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nggak hilang aja duit kita ya. Nggak berkurang, nggak hilang, nggak inflasi gitu kan. Nah, tapi beruntungnya kalau menabung menggunakan logam mulia, teman-teman mendapatkan benefit kenaikan emas itu sendiri sebesar 1 tahun itu kurang lebih 10-15%. Sedangkan Mas Tarik inflasi itu sekitar 6-7% tiap tahun gitu. Jadi kalau teman-teman membandingkan investasi dengan saham dan mekanisme lain, sebenarnya itu balapan aja sama inflasi. Kadang lebih tinggi dikit inflasinya, kadang lebih tinggi sahamnya atau depositonya gitu. Tapi kalau emas teman-teman insya Allah sahamnya atau depositonya gitu. Tapi kalau emas teman-teman insya Allah sahamnya atau depositonya gitu. Tapi kalau emas teman-teman insya Allah sudah di atas itu, minimal 10-15%. Dan tahun ini Mas Torik kenaikan paling tinggi ya, hampir 50%. Ya, 45% ke atas kenaikan emas tertinggi hari ini. Jadi teman-teman yang punya tabungan 10 juta tahun lalu dapat 10 gram, hari ini 10 gram harganya 15 juta. Nah, jadi kenaikannya lumayan. Bagaimana kalau 100 gram? 100 gram 100 juta, hari ini 150 juta. Nah, gitu teman-teman ya. Baik itu, jadi spill aja ini. Betul sekali ya, baik. Dan juga Anda yang mitra muslim ya, itu juga bisa dimasukkan di resolusi tahun 2025 Anda. Betul. Jadi bisa mengalihkan menabung di emas saja ya. Betul, betul. Iya, dan juga untuk konseling Mas Agastya Herjunadi juga ini ya, konseling terkait emas gitu ya. Ilmu emas dan finansial keluarga insya Allah. Karena sebenarnya Mas awalnya itu konselingnya rumah tangga ya kan. Kemudian rumah tangga ini banyak cerai masalah ekonomi finansial. Nah, dari situ akhirnya saya harus belajar ilmu finansial untuk konsultasi finansial teman-teman rumah tangga. Terus akhirnya saya memakai instrumen emas sebagai bentuk solusi paling sederhana, itu paling sederhana sekali. Nah, seperti itu. Baik ya, Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya mitra muslim ya, Anda yang ingin mengetahui Instagram Mas Agas ada di @agastyaharjunadi. Harjunadi DHI. Ada hanya dengan di saja ya. Itu @agastyaharjunadi. DHI itu maksudnya medok tuh Mas. Harjunadi. Oh gitu. Enggak bercanda. Enggak apa-apa. Iya, baik ya. Ini juga ada yang bertanya tapi sepertinya sudah dijawab tadi ya sama Mas Agas ya. Dari Kak Rohman, Mas Agas dan Mas Alvan, bagaimana sih cara mengelola finansial agar lebih stabil di tahunnya akan datang? Tadi sudah sudah dijawab sama Mas Agas. Ya. Dan juga ada Kak Setia Rosana, ya mohon izin bertanya, kenapa Suara Muslim via live streaming? Ya, mungkin sinyal di tempat daerah Kak Setia ya, karena insya Allah live streaming kami ini terus menyala 24 jam ya. Iya, betul. Video kami tidak pernah mati tentunya. Ya Mas Agas, ini tak terasa sudah di penghujung acara. Closing statement terkait di menuju tahun 2020. Baik, sebagai nasihat untuk diri saya tentunya dan semoga bermanfaat teman-teman. Ya teman-teman, kalau boleh 2 hal yang paling penting untuk teman-teman perhatikan dan upgrade adalah kualitas mental, kesehatan mental. Karena ini adalah warisan paling berharga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, pasangan kita,